Ustaz, Ya, Islam itu kan sebagian orang seringkali mengidentikan bahwa Islam itu mengekang perempuan atau membatasi perempuan. Bahkan sampai sekarang juga misalnya salah satu provinsi yang masih menerapkan syariat Islam yaitu Aceh, itu juga kadang dianggap agak represif mengekang atau perempuan. menekan gitu. Tapi sejarahnya kayak yang kemarin antum ceritain, ternyata malah banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan beberapa Sultan Aceh itu juga perempuan. Ya. Dan yang saya tahu juga banyak ya tokoh-tokoh yang di perjuangan atau di pejuang kemerdekaan itu kayak contohnya siapa itu yang, tapi yang saya tahu juga bahwa ada salah satu tokoh perjuangan kayak Cut Nyak Dien itu perempuan dan dia dari Aceh juga. Betul. Nah ini tuh sebenarnya kayak gimana sih di Aceh itu? Apakah selain tadi sultanah-sultanah yang antum ceritain di masa lalu, apakah ada juga tokoh perempuan yang lumayan besar gitu kontribusinya? Dan mungkin kita ambil dari angle yang lain, bukan dari pemerintahan, tapi mungkin dari angle yang lain. Ya, pada masa jihad Kesultanan Aceh melawan Belanda di tahun 1873 sampai 1910 nanti akan tercatat banyak sekali panglima-panglima perang perempuan yang kemudian memimpin jihad rakyat Aceh melawan Belanda. Seperti Cut Nyak Dien tadi sudah disebut, kemudian Cut Metia, kemudian Pocut Merah Intan gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada pendahulu mereka yang bukan hanya sebagai mujahid, dalam arti ketika terjadi perang Aceh ini kan jihad ini menjadi sebuah perlawanan rakyat yang serentak. Nah kalau di abad ke-16 dan 17 justru seorang perempuan di Aceh itu menjadi formal seorang laksamana. Panglima perang yang kemudian menjabat sejak muda. Dia pada mulanya adalah kepala pasukan pengawal istana, kemudian menjadi panglima rahasia, dan kemudian menjadi kepala protokol istana. Kemudian sesudah itu dia bahkan menjadi seorang laksamana penuh yang memimpin Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Wow, luar biasa. Dan perempuan ini yang kemudian disebut sebagai Laksamana Malahayati atau Kemalahayati, ini oleh sebuah majalah Timur Tengah itu pernah dinobatkan sebagai satu dari 10 muslimah paling berpengaruh dalam sejarah. Masya Allah. Jadi Laksamana Malahayati atau Kemalahayati ini lahir dari keluarga yang memang memiliki pengabdian kepada Kesultanan Aceh dalam bidang militer. Kakeknya namanya Laksamana Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Mughayat Shah, pendiri Kesultanan Aceh. Jadi kakeknya ini seorang pangeran, dia tidak menjadi sultan tetapi memilih menjadi seorang panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh yang saat itu sedang giat-giatnya bertempur melawan Portugis di Malaka. Dari kakeknya lahir ayahnya, namanya Laksamana Mahmud Shah, juga seorang panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Dari Laksamana Mahmud Shah ini lahirlah Kemalahayati, yang kemudian memiliki seorang suami juga Laksamana Angkatan Laut Aceh, namanya Laksamana Zainal Abidin Shah. Dan kemudian Malahayati ini yang sejak kecil dididik di keluarga mujahid, keluarga pejuang, keluarga panglima perang, mendapatkan pendidikan di dalam pendidikan perempuan untuk kalangan istana Aceh, sekaligus mendapatkan pendidikan militer dari keluarganya, sehingga sejak muda, bahkan sebelum menikah,
itu telah diangkat untuk menjadi kepala pengawal istana. Di kepala pengawal istana pada saat itu istana dalam itu semuanya prajurit perempuan. Maka Laksamana Malahayati mengawali karir sebagai komandan satuan pengawal istana dalam yang semuanya adalah perempuan. Dari situ kemudian bahkan karena prestasinya dan kemudian sifat amanah pada dirinya, maka Sultan Saidil Mukammil Ali Riayat Shah, ya, ini salah satu Sultan Aceh yang terkenal dengan berbagai kebijakan progresifnya, Sultan Saidil Mukammil mengangkat Malahayati menjadi seorang kepala pasukan rahasia yang kemudian melakukan operasi-operasi rahasia, intelijen. Mereka dikirim di dalam kapal-kapal. Mungkin orang mengira ini hanya pasukan dapur, ngurusi logistik, ngurusi makanan, tapi sebenarnya dia intelijen. Nah, jadi dia mengumpulkan berbagai macam kabar internal maupun eksternal. Jadi ketika di dalam kesatuan pasukan Aceh ada pengkhianat yang mencoba bekerja sama dengan lawan pun langsung ketahuan. Ini yang kemudian dilaporkan oleh Malahayati. Jadi Malahayati ini menjadi kepala intelijen lah ya di masa itu. Nah, setelah sekian tahun mengabdi sebagai kepala intelijen, bahkan Sultan Saidil Mukammil menaikkan jabatannya, masih tetap menjadi kepala intelijen, masih tetap menjadi kepala pengawal istana, tapi kemudian beliau juga bahkan diangkat menjadi kepala protokol istana. Jadi ketika tamu-tamu kenegaraan datang, ketika kemudian ada acara-acara besar yang harus dihadiri oleh Sultan dan lain sebagainya, Laksamana Malahayati ini yang kemudian melakukan survei, melakukan screening, melakukan berbagai hal untuk mengamankan pertemuan Sultan dengan rakyat maupun pertemuan Sultan dengan berbagai kalangan pejabat atau bahkan tamu-tamu asing. Kemudian ketika berdiplomasi dengan tamu-tamu asing, dikatakan Sultan Saidil Mukammil, kemudian nanti dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda, ini juga sangat memperhatikan berbagai masukan yang diberikan oleh Malahayati. Nah, ini menunjukkan pengalaman karir Malahayati ini lengkap. Dari berbagai aspek dia memiliki sebuah keunggulan. Dari sisi kepanglimaan dia mampu memimpin pasukan kawal istana dalam yang merupakan para perempuan. Dia juga bisa menjadi kepala intelijen yang bisa mengumpulkan berbagai macam informasi baik bersifat politik maupun militer. Kemudian dia juga bisa menjadi seorang yang berpengalaman dalam mengatur ketatanegaraan, protokoler ketatanegaraan, ya bertemu dengan tamu asing bukan lagi hal yang kemudian bukan hal yang asing dengan bagi dia gitu ya. Berbagai diplomat, berbagai utusan, berbagai macam kongsi dagang yang kadang-kadang juga akan memaksakan monopolinya di Aceh, maka Laksamana Malahayati ini sangat terbiasa untuk menghadapi lobi-lobi mereka yang kadang-kadang disertai suapan ataupun intimidasi, ancaman gitu ya dengan kapal-kapal perangnya dan lain sebagainya. Ini menjadi santapan sehari-hari Malahayati sehingga pada dirinya terbentuk satu kapasitas yang luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin. Sampai akhirnya ketika suaminya Laksamana Zainal Abidin Shah gugur syahid dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka pada saat itu, maka Sultan Iskandar Muda justru dengan melihat selama ini Zainal Abidin Shah pun itu hebat karena dukungan istrinya, gitu ya. Maka tidak ragu bagi Sultan Iskandar Muda untuk kemudian mengangkat Malahayati ini menjadi laksamana penuh yang mengapalai Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam dengan ratusan kapal yang ada di bawah komandonya. Itu ini puncak karir dari Malahayati di masa Sultan Iskandar Muda, di mana dia memimpin Angkatan Laut Aceh yang berkekuatan ratusan kapal. Dan ada satu kejadian yang tidak banyak diketahui oleh kalangan yang belum banyak belajar sejarah Indonesia ya. Kan kita biasanya mempelajari delegasi kongsi dagang Belanda pertama yang sampai ke Nusantara itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten pada tahun 1596, kemudian mengambil berbagai rempah-rempah ke arah timur ya, ke pelabuhan Cirebon, ke pelabuhan Tuban, ke Gresik, sampai ke Bali dan Lombok. Kemudian kapalnya sudah penuh dengan muatan rempah-rempah yang mereka kira harganya sudah sangat murah, lalu mereka pulang ke Eropa. Kan mereka ini 4 kapal.
4 kapal ini ketika pulang mereka singgah di Aceh. Gitu ya. 4 kapal ini dipimpin Cornelis de Houtman ini dan ada adiknya Frederik de Houtman ini pada waktu mau pulang itu singgah di Aceh. Dan di Aceh karena merasa telah begitu banyak mendapatkan hasil di timur, dia mau mencoba untuk memaksakan monopoli, membuat Aceh mau tunduk untuk nanti ketika mereka sudah pulang membawa barang dagangannya, mereka kirim kapal ke sini lagi, tinggal ngambil di Aceh dengan harga yang murah juga. Karena tantangan dan intimidasi ini, maka Sultan marah ketika itu dan kemudian Malahayati waktu itu belum berpangkat penuh ya sebagai laksamana karena masih di masa Sultan Sayyidil Mukamil, dia diutus oleh Sultan Sayyidil Mukamil ini untuk menemui orang-orang Belanda ini di kapal. Maka dia dengan pengawalan pasukannya sendiri yang masih terdiri dari perempuan-perempuan dan bahkan sejak syahidnya suaminya itu dia itu ditunjuk menjadi kepala pasukan yang disebut Inong Bale. Inong Bale ini janda-janda syuhada. Jadi ternyata dari dulu perempuan-perempuan Aceh itu, istri-istri para panglima maupun prajurit itu juga sangat terampil dan keprajuritan sehingga tidak perlu effort yang banyak bagi Malahayati untuk membentuk mereka menjadi kesatuan khusus yang sangat dihormati. Nah, datang ke kapal, mereka berunding di atas kapal, justru kemudian terjadi ketegangan yang luar biasa sampai terjadi duel di atas kapal. Duel, betul-betul duel. Dan Malahayati berduel dengan Cornelis de Houtman sebagai sama-sama pemimpin, yang satu pemimpin delegasi, yang satu pemimpin yang dipercaya oleh Sultan Aceh gitu ya. Mereka kemudian berduel di atas kapal dan Malahayati itu berhasil menikamkan rencongnya tepat di jantungnya Cornelis de Houtman dan Cornelis de Houtman itu tewas di tempat, tewas di kapal. Dan ini kan tidak banyak ditulis di buku sejarah bahwa Cornelis de Houtman itu tewas di atas kapal di tangan seorang perempuan yang namanya Laksamana Malahayati. Jadi kalau dipikir salah satu pukulan paling pahit pertama Belanda di Nusantara itu diberikan oleh Aceh dan diberikan oleh seorang perempuan Aceh yang bernama Malahayati. Itu duel di atas kapal melawan perempuan, kalah. Itu kan bagi orang Eropa sesuatu hal yang sangat memalukan. Ketika di Eropa pada saat itu kita sudah sering bahas peran-peran perempuan sangat terbatas, peran-peran perempuan sangat di belakang dan mereka memiliki ketertinggalan dalam soal intelektual apalagi peran-peran dalam militer gitu. Dan ini terjadi di Aceh di mana kemudian orang mungkin mengatakan inilah daerah di mana dilaksanakan syariat Islam dan kita melihat peran perempuan yang sangat luar biasa di situ. Tewaslah kemudian Cornelis de Houtman ini dan bahkan dalam duel kedua, jadi Laksamana Malahayati ini duel lagi dengan adiknya Cornelis de Houtman yang namanya Frederik de Houtman. Nah, karena kemudian tidak ingin memperpanjang masalah, Frederik de Houtman ini bukan dibunuh oleh Malahayati, tapi ditangkap. Ditangkap oleh Malahayati. Yang dihadapkan kepada Sultan dalam posisi sebagai orang tahanan, gitu ya. Jadi ini prestasi luar biasa dari Malahayati karena dia menyampaikan kepada Sultan, orang-orang ini tidak tahu diri, mereka hanya membawa 4 kapal, mereka telah penuhi dengan rempah-rempah, diambil dari Banten, diambil dari Tuban, diambil dari berbagai wilayah, tetapi hendak memaksakan monopoli kepada kita untuk meringkas jalur pelayarannya. Mereka nggak pengen jauh-jauh ke sana, udah di Aceh saja belanja, tapi nanti harganya tetap murah. Nah, dan mereka mengancam dan mereka kemudian menyepakati duel dengan saya melaporkan ini Cornelis de Houtman tewas, sementara ini adalah adiknya Frederik Houtman. Silakan Paduka Sultan menahannya sebagai sebuah tekanan untuk mereka. Akhirnya 4 kapal yang kemudian seharusnya pulang kembali ke Belanda itu hanya 2 kapal yang balik karena 2 kapal disita Aceh untuk menjadi bayaran dari atau sopanan tadi itu. Dan untuk menebus Frederik de Houtman supaya dibebaskan. Ya, jadi ini negosiasi yang juga dilakukan oleh Malahayati. Ketika utusan dari kapal Belanda datang minta Frederik de Houtman dibebaskan, ya langsung diajukan syarat, boleh, tapi 2 kapal kami sita. Gitu. Tadinya mereka pengen ngambil dari Aceh malah kehilangan di Aceh. Kehilangan 2 kapal. 2 kapal, betul. Sehingga ketika mereka pulang ke Belanda hanya 2 kapal, tapi luar biasanya ya kekayaan Nusantara kita ketika 2 kapal itu muatan rempah-rempahnya dijual di Belanda, kemudian VOC yang kemudian dibentuk sudah itu dari keuntungan penjualan rempah-rempah 2 kapal itu bisa membentuk langsung armada berkekuatan 40 kapal. Wow, dari 2 kapal. Dari 2 kapal muatan bisa kemudian membentuk armada 40 kapal. Ini yang
menjadikan orang Eropa berbondong-bondong karena melihat perdagangan rempah-rempah langsung ke tanah asal rempah-rempah ini, keuntungannya sangat berlipat luar biasa dahsyat gitu ya. Dari muatan 2 kapal bisa untuk bikin armada dagang 40 kapal gitu. Nah, Laksamana Malahayati ini kemudian tadi di masa Sultan Iskandar Muda diberikan satu jabatan full sebagai seorang laksamana yang memimpin Angkatan Laut Aceh, dan berulang kali dia mendampingi Sultan Iskandar Muda dalam berjihad melawan Portugis di Malaka. Jadi kalau ditulis dalam sejarah ini, Laksamana Malahayati ini lawan-lawannya itu tidak cuma Portugis, tapi juga Belanda tadi, bahkan juga Spanyol. Jadi Angkatan Laut ketiga negara besar ini pernah merasakan bagaimana berhadapan dengan kegigihan dan kepahlawanan Malahayati yang luar biasa di dalam memimpin Angkatan Laut Aceh. Dan sepanjang dipimpin oleh Malahayati, maka terjadi pelemahan yang luar biasa terhadap Portugis di Malaka, sehingga mereka yang semula Portugis itu dengan menguasai Malaka sebenarnya kan ingin menguasai wilayah-wilayah di Nusantara yang lain. Dari pangkalannya di Malaka pengen mengambil alih Pasai, Aceh, pelabuhan-pelabuhan di pantai timur seperti Jambi, kemudian juga Palembang, kemudian bahkan pengen mengambil alih Sunda Kelapa di Jawa ataupun Jepara di Jawa, kemudian pengen mengambil alih Lombok, Makassar dan sebagainya. Tapi semua itu gagal. Karena memang di Aceh mereka berhadapan dengan kekuatan yang sangat kuat, sehingga seluruh Selat Malaka itu berhasil diamankan oleh Aceh. Hanya memang sayang Aceh tidak berhasil merebut kembali Malaka, tetapi secara umum Malaka tidak berkembang. Bahkan Portugis menjadi semakin lemah, sehingga kedudukannya diambil alih oleh Belanda di tahun 1641. Dan itu pun Belanda juga lewatnya jalur belakang. Ya, jalur belakang mereka kan lewat Banten, tidak lewat Selat Malaka ya. Di awal ketika kemudian mereka berusaha untuk masuk ke Nusantara, mereka memilih jalur lain dengan mengambil mu'alim atau seorang navigator muslim yang bisa menggunakan astrolab dan sextant untuk merumuskan pelayaran langsung dari Tanjung Harapan menuju ke arah Banten, yang itu tidak perlu melewati wilayah-wilayah yang dikuasai Portugis di India. Dan ini adalah satu gambaran tentang peran seorang muslimah yang luar biasa dalam jabatan formal, dengan skill yang sangat terlatih di berbagai bidang. Tadi kita sebutkan dia seorang ahli memimpin kesatuan, dia seorang ahli intelijen, dia seorang ahli protokol istana, dia seorang ahli duel, ahli pertarungan di kapal, dan dia juga seorang ahli negosiasi. Sehingga dengan negosiasinya Belanda menyerahkan 2 kapalnya untuk disita oleh Aceh pada saat itu. Demi lepasnya Frederik de Houtman, adik dari Cornelis de Houtman, yang akan memimpin kembali pelayaran dari Nusantara ke Belanda pada waktu itu. Masya Allah. Ini kalau dipikir-pikir, sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah, kemudian melihat Islam dengan lebih universal atau lebih fair, kayaknya kita tuh nggak butuh ya pemikiran-pemikiran dari Barat yang katanya pengen lebih membebaskan perempuan segala macam. Karena memang kita punya tradisi, sejarah, dan bukti bahwa justru kehadiran Islam itu tahrilul mar'ah. Dia pembebasan perempuan dari keterbelakangan, pembebasan dari keterkungkungan, tanpa melupakan perlindungan untuk perempuan. Tanpa menafikan bagaimana memuliakan perempuan dengan cara yang luar biasa. Itulah Islam. Kisah-kisah ini juga, atau kisah secara spesifiknya Laksamana Malahayati ini juga mungkin untuk bisa membuka mata kita bahwa Aceh terutama secara spesifik itu tidak seperti yang dipersepsikan orang-orang di zaman sekarang. Betul sekali.